Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Syahrin memanggil Bapak Presiden pertama NKRI yaitu Soekarno akar sejarah bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahalazim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali amri, wali songo, waliullah. Merdeka agamaku, merdeka bangsaku, merdeka negaraku, merdeka Pancasilaku, merdeka bendera merah putihku, merdeka tanah airku, merdeka berkahku, merdeka hidayahku. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, sekali berdikari tetap berdikari. Kutitipkan negara ini kepadamu, kutitipkan negara ini untukmu, kutitipkan negara ini untuk orang-orang beriman. Alhamdulillah, saudara Sultan Syahrin memanggil Bapak. Ada apa, mau apa? Istana Lailatul Qadar indah mau menyampaikan amanat lewat studio yang baru. Sekarang ini saya mau bahas masalah amanat Bapak Soekarno yang sudah terlukis rapi oleh saya dengan judul Amanat Soekarno untuk anak-anak Nusantara yang saya cintai. 1. Saya mencintai keluargaku, tapi saya lebih mencintai negeriku. Bila saya harus memilih saya, pilihlah kepentingan negeriku. 2. Saya mencintai keluargaku, tapi saya lebih mencintai negaraku. Bila saya harus memilih saya, pilihlah kepentingan negaraku. 3. Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapatkan nanti dari republik ini. Jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankan tokoh Indonesia. Siapakah tokoh Indonesia itu? 4. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu dan lebih berat, akan lebih berat, lebih sulit. Berjuanglah, menangkallah tokoh Indonesia. Siapakah tokoh Indonesia itu? 5. Kutitipkan negaramu, negara ini kepadamu. Kutitipkan negara ini untukmu. 6. Sedikit berbicara tapi banyak bekerja. Banyak bekerja tapi sedikit bicara. 7. Diam itu emas, berbicara itu perak. 8. Jangan lupa jas merah, artinya jangan lupa perjalanan sejarah. 9. Amanat Soekarno sesudah saya
menjalankan kerjasama lewat alam gaib melalui Lailatul Qadar tingkat tinggi. Kutitipkan negara ini untuk orang-orang beriman, sedangkan amanat Soekarno untuk anak-anak Nusantara ada terlampir di bawah ini. Memang Allah saja. Kalau tidak saya, siapa yang menyampaikan amanat Nusantara ini? Amanat anak Nusantara mengatakan, kutitipkan anak-anak Nusantara ini untuk masa depan agama, bangsa, dan negara dalam negara Pancasila. Pancaran cahaya sinar ilahi. Penyusun, penulis, Presiden Pancasila, Pulau Melati, Pujaan Bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Sekarang saya akan menyampaikan kerahasiaan daripada goncangnya bangsa Indonesia melalui Nasakom Bersatu. Nasakom Bersatu. Pertama, saya mengambil foto Bapak Presiden Soekarno, itu menunjukkan satu. Soekarno pemimpin bangsa Indonesia, sedangkan Indonesia itu hurufnya 9. Jadi pantas virus corona ini disebut COVID-19. Inilah rahasianya. Soekarno hamba Allah yang dimuliakan Allah, hamba Allah yang hidup di alam gaib, kerjasama dengan Sultan Syahrir, hamba Allah juga yang dimuliakan Allah, hamba Allah yang hidup di alam nyata. Hasil kerjasama agar menguntungkan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Waspadalah, jangan sampai Pancasila dirubah dengan alasan-alasan apapun. Waspada, jangan sampai Undang-Undang Dasar 1945 dirubah juga oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Waspada terhadap NKRI, dijaga keselamatannya. Dia sudah menjadi harga mati. Waspada terhadap Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Mana yang dirahasiakan oleh 9 pada Indonesia ini? Indonesia 9 huruf. Yang 9 huruf itu yang dirahasiakan ada 9. 1. Rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa takut. 2. Rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa gelisah. 3. Rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa cemas. 4. Rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa sedih. 5. Rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa menangis. 6. Rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa mau menang sendiri. 7. Rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa mau main hakim sendiri. 8. Rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa susah. 9. Rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa mau dijajah. Inilah rahasia 9
yang ada disebut dalam COVID-19 itu. Aku mampu menyelami rahasia virus corona COVID-19, NASACOM. NASACOM artinya, NAS artinya nasional, agama, A artinya agama, KOM artinya komunis. Jadi nasional termasuk satu, lambang negara kita burung Garuda elang Raja Wali. 2, dasar negara kita Pancasila jangan sampai dirubah oleh kelompok-kelompok NASACOM atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. 3, arah dan tujuan negara yang dikatakan GBHN, garis-garis besar haluan negara. 4, P4, pedoman pengamalan penghayatan Pancasila, pendalaman sila-sila pada Pancasila. 5, kemanunggalan ABRI masuk desa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa agar semua rakyat bangsa Indonesia agar memiliki 9 di bawah ini juga. 1, rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa berani. 2, rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa senang. 3, rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa gembira. 4, rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa tenang. 5, rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa aman. 6, rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa damai. 7, rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa nikmat. 8, rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa adil. 9, rakyat bangsa Indonesia memiliki rasa merdeka. Sudah jelas nasional. Sekarang agama. A, agama. 1, ulama warasatul anbiya. 2, waliullah, wali Allah. 3, nabiullah, nabi Allah. 4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah, Nabi Muhammad. 5, Al-Quran, Al-Hadis. 6, sunnah-sunnah Rasul. 7, akhlak, akidah, tauhid, dan lain-lain. Itu agama. Sekarang KOM, komunis, musuh dalam selimut bangsa. 2, musuh agama, bangsa, dan negara. 3, musuh para alim ulama. 4, musuh Pancasila. 5, kelompok-kelompok biadab dan pengkhianat negara Pancasila, dan lain-lain. Nasional dimuliakan oleh bangsa, agama dimuliakan oleh bangsa, komunis dibenci oleh nasional, agama, dan bangsa. Berdoalah seluruh rakyat bangsa Indonesia kepada Allah agar virus corona COVID-19 ini agar memiliki rasa kasih sayang kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia, berhenti menjadi penyakit, berubah menjadi obat, dan semua kotoran-kotoran batin menjadi hilang. NASACOM bersatu, singkirkan kepala batu. Kalau sudah tersingkir, selamatlah agama, bangsa, dan negara. Lahirlah Patut
patuh patuh. Presiden Pancasila, Pulau Melati, pujaan bangsa. Walaupun langit runtuh, saya sebagai Presiden Pancasila, Pulau Melati, pujaan bangsa, tidak setuju Pancasila dirubah. Kalau Pancasila dirubah, mungkin negara atau bangsa Indonesia ini terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Inilah yang perlu kita waspadai. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, dalam menghadapi gelombang pasang dengan kabar-kabar bahwa PDIP semua pada tanggal 26 bulan 6 tahun 2020, pertama RUU HIP upaya mengganti Pancasila. 2. Pancasila diduga akan diganti dengan Trisila dan Ekasila. Isi Trisila: 1. Sosial nasionalisme. 2. Sosial demokrasi. 3. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sangat ringan sekali, sangat dangkal sekali rahasia ini. Kalau begini, ini perlu kita waspadai. Terutama apalagi yang sekarang ini sudah bermacam-macam gejolak yang kita sudah lalui. Lebih-lebih virus corona ini belum sampai sekarang sudah nyaluk tentang Pancasila untuk membingungkan rakyat bangsa Indonesia. Sekali lagi, saya Presiden Pancasila, Pulau Melati, pujaan bangsa, mengatakan walaupun langit runtuh, saya tidak setuju Pancasila dirubah dengan alasan apapun demi keutuhan dan keselamatan NKRI. PKI jangan macam-macam dan jangan dimacam-macamkan Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara kita. Sekarang keadaan bangsa Indonesia ini memang paling sering kita dengar adalah krisis. Terutama krisis yang paling sering saya dengar adalah krisis ekonomi. Padahal ekonomi hampir-hampir kita tidak bisa habis kita makan. Ekonomi, terutama makanan pokok bangsa Indonesia seperti beras, jagung, itu sudah banyak sekali di pasar. Itu kok itu jadi bahan pembahasan yang dijadikan krisis ekonomi. Padahal krisis ekonomi ini sebenarnya tidak menjadi krisis ini. Memang lengkap sudah kalau krisis. Tapi karena gejolak politik untuk mengadakan pembahasan tentang krisis, saya sudah susun rapi menurut hasil kerjasama dengan Presiden Soekarno. Manusia di alam nyata bekerjasama dengan manusia di alam gaib. Manusia yang ada di alam gaib bekerjasama dengan manusia yang ada di alam nyata, saling isi mengisi. Hasil dialog saya berbicara masalah krisis melahirkan 30 krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini sesudah terjadi virus corona COVID-19. Yang 30 ini saya akan sebut satu persatu. Bangsa Indonesia sedang menghadapi 30 krisis. 1. Krisis akhlak. 2. Krisis budi pekerti. 3. Krisis sopan santun. 4. Krisis tata krama. 5. Krisis tutur kata. 6. Krisis adat istiadat. 7. Krisis perilaku atau tingkah laku manusia. 8. Krisis ilmu.
9. Krisis iman. 10 krisis amal. 11. Krisis moral. 12. Krisis ekonomi. 13. Krisis akidah. 14. Krisis tauhid. 15. Krisis pengenalan ilmu sejati. 16. Krisis harga diri. 17. Krisis pengenal sejati diri. 18. Krisis kesempatan. 19. Krisis kemanusiaan. 20. Krisis pengertian. 21. Krisis dakwah. 22. Krisis perbekalan. 23. Krisis pengajian. Salat sejati. 25. Krisis ayat-ayat Allah. 26. Krisis keadilan. 27. Krisis kejujuran. 28. Krisis berjabatan tangan menimbulkan kekecewaan. 29. Krisis sosial. 30. Krisis bekal untuk dunia dan akhirat. Penyusun penulis Presiden Pancasila, Pulau Melati, Pujaan Bangsa, Syahrin. Saya sudah meresapi satu malam penuh pada malam Senin untuk menghayati kerahasiaan Soekarno, Mahathir Muhammad, dan Gatot yang bertugas di dalam kenegaraan. Betul-betul mengeluarkan tetesan tangis. Pada saat itu turunlah nyanyian di tengah-tengah malam yang sangat gemilang. Saya akan bernyanyi nyanyian yang turun dengan judul Indonesia Hidup Selama-lamanya. Ajaran Soekarno menjadi Besrap dulu akal. Diulang kembali. Indonesia hidup selama-lamanya. Ajaran Soekarno menjadi mercusuar agama, bangsa, dan negara. Ajaran Pancasila. Mari kita bersama membangun silaturahmi dan silaturahim ke Kalimantan atau ke Borneo. Aku pencinta PDIP karena PDIP perjuangan umat manusia, berkerukunan hidup yang sejati. Aku pencinta keluarga Soekarno karena Soekarno pemimpin presiden yang menggugah hati nurani Nusantara. Ratu Kidul, Ratu Adil, Raja Adil, Imam Mahdi, pembela akhlak, akidah, tauhid, keilmuan, dan keimanan. Umat manusia sejak hidup ajaran Soekarno betul-betul berkarakter Pancasila. Pancasila jangan dirubah walaupun langit runtuh. Pancasila tetap dengan berdiri tegak selama-lamanya. Ratu Sarinah, Ratu Sarinah, Ratu Sarinah yang mampu menggugah hati nurani Roro Kidul. Sarinah,
Sarinah, Sarinah, apakah betul Indonesia ini merdeka? Indonesia berkembang, cuma kembang-kembangnya saja belum berbuah. Tanda-tanda Indonesia berbuah sesudah turun wabah virus corona COVID-19. Karena intan yang manis, intan yang suci, permata Sarinah, permata Soekarno, carilah hidup orang Islam, carilah hidup orang Hindu Dharma, carilah hidup orang Kristiani. Sarinah, 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 pejuang umat Islam sejati.